Setelah sukses sama X200 Pro, Vivo balik lagi lewat flagship barunya X300 Pro. Tapi kali ini ada yang beda. Kameranya dapat otak tambahan baru dan gua penasaran seberapa ngaruh sih chip ini ke hasil real life? Plus, awet apa baterainya buat temenin aktivitas gua dari pagi sampai malam? Yuk kita bahas. Good morning guys, kali ini kita sehari bersama lagi bareng Vivo X300 Pro yang Oke guys, jadi impresi gue sama HP ini, wah sekarang bentuknya jadi ngotak gitu ya, yang mana sebelumnya ada lengkungan tipis. Dan yang paling gue suka sih bagian belakangnya. Sekilas kelihatan matte finish biasa, tapi pas disentuh ada sensasi keset halus yang beda. Vivo nyebut finishing ini coral velvet glass teknik. Modul kameranya juga masih bulat gede di tengah gini ya, tapi sekarang tampilannya lebih bersih, full hitam tanpa ring silver di sekelilingnya. Kelihatan lebih modern aja gitu. Untuk bumnya juga masih cukup tebel buat dijadiin senderan jari kita. Habis itu buat lengkungan body sama kameranya, sekarang dia lebih seksi di X300 Pro, lebih nonjol dan mulus, yang disebut Vivo Unibody 3D Glass Design. Lanjut ke bagian depan yang punya layar gede di 6,78 inch, tapi bezelnya tipis dan bisa dibilang simetris sih ini. Terus perlu diingat, sekarang layarnya flat, bukan curve kayak di X200 Pro kemarin. Secara dimensi ini emang HP gede ya, dengan tebel di 7,99 mili dan berat 226 gram. Cuman secara pegangan emang solid dan berasa mahalnya. Kita sudah sampai Malaysia, Johor, dan update dulu. Sekarang jam 12 lewat, baterai ada di 77%. Makan ini guys. Oke guys, kalau ngomongin spesifikasi, buat lengkapnya kalian langsung lihat di layar aja ya. Paling yang patut kita kepoin, peningkatannya apa aja sih kalau dibanding sama X200 Pro. Pertama, secara chipset, sekarang dia pakai chipset terkuat MediaTek saat ini, itu Dimensity 9500. Nggak cuma secara benchmark meningkat, yang detailnya kalian bisa lihat di layar. Tapi yang menarik, ada beberapa fitur Pro juga yang kebuka. Sekarang dia udah bisa shoot 4K 120fps Dolby Vision, sama 4K 120 log video. Sedangkan X200 Pro mentoknya itu di 4K 60 aja. Habis itu portrait video juga naik kelas ya, yang mana sekarang dia bisa shoot 4K 60, yang sebelumnya cuma di 4K 30 doang. Nanti kita cobain ini ya. Terus baterainya juga naik jadi 6510 mAh, naik 510 mAh dari sebelumnya. Dengan body yang masih tipis kayak begini. Sadis. Terus gimana dengan kamera? Oh ya guys, buat spek kameranya mirip ya, tapi di X300 Pro ini dia ada otak tambahan khusus buat kamera. Namanya Pro Imaging Chip PS1. Singkatnya, chip ini buat ngolah data mentah dari sensor kamera kita, biar warna, detail, dan noise-nya jauh lebih bersih. Jadi kalau misalnya kita waktu motret di low light atau foto portrait, hasilnya jauh lebih natural dan tetap tajam ya. Terus ini favorit gua. Selain selfie-nya meningkat jadi 50 megapiksel, sekarang ada autofocus loh. Jadi buat content creator yang mau tunjukin sesuatu, objeknya bakal lebih fokus dengan background ngeblur gini. Selebihnya masih sama sih kayak HP flagship lainnya. Udah 5G, support eSIM, IP68 dan IP69, sensor sidik jari 3D ultrasonic yang cepet banget, dan portnya udah USB 3.2 Gen 1. Biar transfer filenya makin ngebut tuh. Oke guys, update dulu, sekarang jam 1:30, baterai ada di 66% ya. Oh ya guys, kalau kemarin di Vivo V Series ada AI portrait buat ganti-ganti musim. Nah sekarang di HP ini dibikin lebih meriah lagi ya, jadi lebih banyak filternya. Tadi gue udah sempet main-main, hasilnya seru-seru sih, sampai ada fireworks juga di siang bolong, terus ada bikin cyberpunk kayak gitu-gitu. Mantap sih buat diutak-atik. Terus ini menarik guys, gue baru tahu ada fitur ilangin orang tapi tanpa edit. Tinggal klik icon ini aja terus jepret deh. Nanti kayak sebelumnya diproses dulu gambarnya, pas udah kelar langsung kehapus tuh.
Selain remove people, ada juga composition correction di atas ini. Nanti kalau kita jepret miring, bisa otomatis dilurusin sama dia. Canggih ya, jadi nggak perlu edit-edit lagi setelahnya. Berarti guys, gue pengen komplain sama Vivo deh. Bukan karena fitur dual view ini, tapi entah kenapa fiturnya ini kayak diumpetin gitu loh. Gue kira bakal ada menu sendiri misalnya di more, tapi ternyata harus buka menu stage dulu, ganti ke video, baru deaktifin dual view recordingnya. Padahal dual view ini kan nggak cuma buat konser ya, tapi misalnya buat kepoin gue lagi pijak di mana gitu. Cuma buat fiturnya sendiri bisa gue bilang cukup lengkap sih. Kita bisa pilih mau pakai lensa apa buat tiap view-nya. Ubah layout juga bisa. Terus ini juga penting, recordingnya bisa di save terpisah. Mantap. Dan sekarang buat fitur stage mode-nya ini, kita bisa shoot di 4K 60 fps. Plus dihajar sama Dolby Vision juga. Yang mana sebelumnya seingat gue fitur-fitur kayak gini belum ada sih. Jadi makin mantep dah buat konser goers. Wah, udah mau hujan. BTW guys, kalau kalian suka sama konsep review sehari bersama gini, jangan lupa kasih tahu gue dengan like video ini ya. Dan subscribe juga buat yang belum, oke? Thank you. Oke guys, kita baru kelar dan update dulu. Jam 2:30 lewat, baterai ada di 50% ya. Sekarang kalian lagi lihat di portrait videonya yang bisa shoot sampai 4K 60 fps. Dan bisa di tap, coba deh kamu jauhan dikit. Muka nyonya kan ngeblur ya, gue bisa nge-tap. Tuh, muka gue jadi ngeblur, punya dia jadi fokus. Terus gue balikin lagi. Widih, keren nih. Jadi di previewnya ada kotak-kotak kayak ngedetect kotak muka si nyonya sih. Tuh. Hei, gimana kamu? Aku udah kelar nih. Makan dulu guys. Oke guys, kalau kita ngomongin Origin OS, menurut gua ini nilai plus banget ya buat HP-HP Vivo sama iQOO. Karena perubahan dari Vantage OS itu cukup berasa. Gue sih udah sempet bahas di video terpisah ya, kalian bisa lihat di sini nih. Di sana gua ada bahas tentang animasinya, tampilan, lock screen, fitur-fitur baru, dan beberapa lagi di sana. Lumayan banyak kepake sih buat real usage-nya. Favorit gua itu ya sekarang watermark-nya bisa ngilang dulu kalau kita edit ya. Setelah kelar baru nongol lagi. Yang mana di Vantage OS, aduh, udah berkali-kali itu nyebelin banget dah. Terus fitur AI edit foto juga makin niat. Bisa bantu bersihin objek, hapus refleksi, sampai generate foto kita supaya lebih luas dengan bantuan AI. Apalagi ya? Oh, paling Origin Island sih yang lumayan kepake. Kalau misalnya kita mau post foto cepat, bisa langsung drag ke atas aja. Kalau buat teks, kita bisa simpen ke notes atau tanyain ke ChatGPT. Kalau berupa alamat, langsung choose drag ke Google Maps buat dicariin tempatnya. Paling yang gua ngarep, semoga Origin Island ini bisa support lebih banyak FF pihak ketiga ya. Misalnya kayak Grab tuh, yang tadi gua sempet cobain nggak muncul di Origin Island. Kalau bisa kan lumayan, bisa tahu berapa lama lagi mobilnya nyampe tanpa harus buka app utamanya. Cuma overall gue happy sama Origin OS-nya. Paling ada satu lagi yang belum sempat gue bahas di video sebelumnya, yaitu Vivo Office Kit. Ini menarik banget buat yang suka kerja antar device. Nanti ya pasti rumah. Oke guys, kenyang, kita habis makan dan update dulu. Baterai ada di 18%. Di jam 7 malam ya. Masih ada satu tempat terakhir buat kita tes kamera ini yang bakal seru banget guys. Tungguin ya. Oke guys, sambil kita nunggu masuk situ, mari kepoin dikit tentang HP ini, yang mana layaknya HP-HP berzais Vivo lainnya. HP ini juga punya color profile zais natural, yang mana dari sisi gambar lebih mendekati asli sih. Terus dari sisi portrait juga punya banyak focal length, mulai dari 24 mili sampai 135. Dengan bokeh yang juga banyak macam loh, mulai dari Zeiss Biotar sampai sinematik. Dan seperti biasa, favorit gua Zeiss Cineflash. Sama tadi gua nggak sengaja ada ketemu mode baru, atau sih baru apa enggak, yaitu namanya bird photography. Jadi pas gua shoot burung gitu ada icon kecil di kiri bawah. Ada yang pernah lihat sebelumnya nggak? Thank you. Wow. Terakhir kalau boleh gua rangkum soal kamera HP ini, satu kata yang
pas gua rasain adalah tangguh. Mau dipakai buat foto orang, landscape, atau objek kecil, hasilnya konsisten cakep. Dan bukan cuma di satu focal length aja ya, tapi semua jarak. Bahkan pas diajak ngezoom jauh udah kayak pegang teropong. Dari ultrawide yang luas banget sampai zoom maksimalnya yang masih punya gambar berbentuk. Sering banget gue kagum ngeliat detail-detail yang mata gue sendiri nggak bisa tangkap. Apalagi di momen yang bikin mata gua ijo ini, misalnya diskonan big deal, kameranya beneran bisa tahu apa yang gua cari. Yang menarik, bahkan buat jarak menengah pun, kalau dipakai telefotonya bisa hasilin detail atau tekstur yang lagi-lagi nggak bisa ditangkap mata jelata kita. Untuk video pun cukup stabil ya dengan jarak sejauh ini. Nggak kebayang sih kalau dipakai buat nonton konser, bakal mantep. Cuman sayangnya gue belum ada kesempatan cobain di situasi itu. Jadi kalau disimpulin, kamera Vivo ini bukan cuma jago di angka megapiksel, tapi juga konsisten di banyak senario. Angkat topi sih buat Vivo di bagian kamera ini. Oh ya guys, HP ini juga punya fitur yang namanya Adaptive Zoom Flash, yang mana saat kita ngezoom, intensitas flashnya juga ikut menyesuaikan. Bisa dilihat saat zoom di atas 2 kali, flashnya bakal lebih terang. Cuma nggak tahu kenapa kalau zoom di atas 5,5 kali bakal mati. Apa mungkin udah kejauhan? Dan akhirnya sampai rumah jam setengah 10 dan baterai ada di 1%. Sebelum kita lihat SOT-nya dapat berapa, ada satu fitur yang gue janjiin buat bahas, yaitu Vivo Office Kit. Jadi buat yang sering kerja pakai laptop, mau Mac ataupun Windows, tinggal install aja aplikasinya dan HP ini bisa langsung menyatu. Misalnya kalau mau transfer file bisa langsung drag and drop. Atau dari sisi HP-nya tinggal share dan pilih Office Kit. Nanti bakal ke transfer ala-ala airdrop gitu. Sebelumnya mah gue mesti cari kabel dulu buat colok ke HP sama laptop, baru transfer data. Tapi sekarang tinggal drag drop aja 2 detik beres. Terus fitur mirroring juga enak banget. Jadi pas kerja layar HP-nya bisa nongol di laptop dan semua interaksi bisa lewat keyboard dan mouse laptop gua. Mau balas chat, buka galeri, semuanya bisa dari satu layar. Dan gak ketinggalan, kita juga bisa remote MacBook langsung dari HP Vivo ini. Misalnya gue sempat lupa upload footage buat editor, tinggal drag gini aja. Jadi walaupun beda ekosistem, interaksinya tetap nyambung dan lancar. Cuma sayangnya, buat interaksi ke iPhone, kita mesti install aplikasi lain. Namanya Easy Share, yang mana ada gesture transfer tab gini, namanya One Tap Transfer. Jadi perlu diingat, Office Kit tadi fokusnya ke integrasi laptop aja. Tapi walaupun gitu, ini langkah yang bagus sih dari Vivo. Karena udah mulai pikirin interaksi antar device, terutama beda brand. Nggak cuman kamera doang. Oke, jadi berapa SOT setelah seharian pakai? Totalnya 6 jam 2 menit. Kelihatan standar, tapi kalau dilihat detail, ini udah termaksud kamera hampir 2 jam. Dan itu jelas salah satu aktivitas yang menguras baterai. Selain itu ada YouTube sejam, IG 40 menitan, dan sebagian besar gue pakai data seluler, bukan wifi. Layarnya juga gue set di UHD dengan Smart Adaption Refresh Rate. Oh ya, gue juga sempet cek SOT di bagian baterai, tapi kayaknya nggak bisa dijadiin patokan deh. Pertama dia ngitung dari 24 jam terakhir, bukan awal hari. Dan yang aneh, pemakaian YouTube gue nggak kedetek di situ. Jadi kalau disimpulin, untuk SOT 6 jam dengan 2 jam pemakaian kamera, menurut gue ini udah termaksud awet. Walaupun bukan yang awet banget-banget. Dan kalau pemakaian kalian nggak seintens gua, nggak banyak foto atau video, 1,5 hari lebih harusnya bisa tahan. HP ini punya 3 warna ya, ada Cloud White, Dune Brown, dan yang gue pakai ini Phantom Black. Makin lama pakai, makin suka gue sama warna ini. Ada kesan elegan tapi tetap misterius. Apalagi ada tekstur kesetnya ini. Buat variannya sendiri cuma ada satu, 16 plus 512. Dan gue rasa udah cukup lega buat kebanyakan orang. Tapi buat yang suka motret dan ambil foto 4K beserta fitur-fitur pro-nya, gue agak penasaran deh. Menurut kalian, apakah Vivo harus mulai bikin versi 1 teranya kayak brand lain? Kalau untuk harganya sendiri, gue nggak ada info. Cuman sebagai gambaran, di Vivo X200 Pro kemarin dijual seharga 18 juta. Jadi harusnya X300 ini nggak akan jauh dari sana. Overall, kalau dibandingin sama seri-seri sebelumnya, jelas gue ngerasa Vivo X300 Pro ini adalah versi yang paling matang. Desain lebih premium, dan kamera makin bisa diandelin. Terutama buat para pro user dengan berbagai fitur yang gue sebutin tadi. Setiap pakai kameranya ada rasa tenang aja, karena kameranya kebanyakan bagus-bagus.
Dari sisi software juga makin dewasa dengan Origin OS-nya. Walaupun ada beberapa hal yang gue tunggu ke depannya, kayak dukungan API ketiga buat Origin Island tadi. Habis itu buat performance, nggak usah ditanyain lagi, ngebut, adem, plus baterai juga awet. Apalagi ya, paling tinggal tunggu harganya aja sih. Kalau posisinya masih di bawah 20 juta, menurut gue bakal jadi salah satu flagship Android solid buat nutup tahun 2025. Cuman pertanyaan gue guys, apakah peningkatan ini cukup bikin kalian upgrade dari X200 Pro? Atau mending tunggu seri berikutnya aja? Coba gue pengen denger pendapat kalian dong.